GKJW, ladang bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa. Kami Majelis Jemaat GKJW Tanjung Perak menyambut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudari, dan anak-anak yang datang bersekutu kepada Tuhan dalam ibadah Minggu pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan kita dan di dalam persekutuan jemaat dan menjadi berkat bagi kita. Kami Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun serta panjang umur kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan antara tanggal 2 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, informasi untuk warta jemaat tambahan mengingatkan kembali bahwa perjamuan kudus yang kedua di tahun 2020 adalah ibadah pembangunan GKJW, yaitu dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020 pukul 07.00 di GKJW Jemaat Tanjung Perak. Kemudian yang kedua, ibadah HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020. Waktu menyusul nanti akan diwartakan melalui Ketua Wilayah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Ibadah hari ini adalah ibadah dalam rangka bulan pembangunan GKJW yang di dalamnya akan dilayangkan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, GKJW senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. Sebagai bagian dari GKJW, marilah kita melanjutkan pembangunan GKJW dengan sukacita, semangat, dan bersungguhan. Marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja Kristen Jawi Wetan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan KPJ nomor 191. Bait 1 dan 2, Gusti Yesus pangen setio. Gusti Yesus pangen setio, Indo parang santoso, sadaya ingkang pracaya sami ngayomo, Gustiku makuasa, Yeku pangen kang setya, Gusti
kuasa pindho marang santosa. Piyale kang bekti namung asmane Gusti, jroning sangsara ginodo mangga tatak ing griya. Gustiku mau kuasa iku pangin kang setya. Gustiku mau kuasa pindho marang santosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita teduhkan hati kita masuk di dalam ibadah pada saat ini. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, mari kita rayakan hari Sabat ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita menyertai jemaat semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah oleh karena hari ini kita diberi kesempatan untuk merayakan hari pembangunan GKJW. Hari kebangkitan kita sebagai gereja Tuhan. Kita menyadari meskipun berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian Ibu Bapak kesaksian Rasul Paulus kepada kita yang menguatkan kepada setiap umat Tuhan di tengah-tengah berbagai pencobaan yang dialami, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita larut dalam pencobaan, bahkan tenggelam dalam pencobaan itu. Karena pencobaan yang diberikan dalam kehidupan kita tidak akan melampaui kekuatan kita. Mari kita sambut dasar firman Tuhan ini dengan kita menyanyi dari pujian Kidung Pasamuan Jawi 133, kita pujikan bait yang pertama dan keempat. Pracaya lan pasrah. Pracaya lan pasrah mring Allah Maha Kuwasa, salir prihatin ira nampu enggang sirna, ngamba margine Gusti sira den berkahi, tansah ato kabegjan datan kawirangan. Lamun nyangga momotan ing ancam bebaya, ngungsia mring Pangeran yusempla ing griya, sira rineksa Gusti mredatan bilahi, tansah
Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mempersiapkan diri kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu, mari kita mohon pertolongan pada Tuhan di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Kita satu dalam doa. Kami membuka hati kami untuk bersama-sama mendengar sapaan firman Tuhan di pagi ini. Kami memohon Tuhan berkenan mengaruniakan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami, agar ketika kami membaca, kami dapat mengerti, terlebih ketika kami mendengar firman Tuhan, kami dimampukan untuk dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terlebih melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sebagai perantara firman-Mu Tuhan, kiranya hikmat dari Tuhan menguasai hamba-Mu sehingga yang terjadi pada saat ini hanyalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami manusia. Terima kasih Bapa, berfirman atas kami bersama-sama siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis di dalam Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33, saya akan bacakan untuk jemaat semuanya yang demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang memelihara firman terlebih mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom untuk kita semuanya, dimanapun panjenengan berada. Kita patut bersyukur hari ini kita kembali dipersekutukan oleh Tuhan. Secara khusus ibu bapak, saudara dan anak-anak sekalian, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Perjamuan Kudus memperingati pembangunan GKJW. Di pagi ini kita disapa dengan kesaksian firman Tuhan dari kesaksian Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus berjalan di atas air. Satu perikop yang sering kali kita dengar dan sering kali kita baca dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, dari perikop bacaan kita ini, perenungan kita diberi judul Anugerah Tuhan di atas jalan yang ditunjukkannya. Anugerah Tuhan di atas jalan yang ditunjukkannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati bacaan kita pada pagi ini,
mencermati perikop bacaan kita tentang satu cerita mujizat, satu cerita yang begitu luar biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Satu cerita mujizat di mana Tuhan Yesus mampu berjalan di atas air. Itu dikisahkan oleh penulis Injil Matius. Setidaknya dalam kisah-kisah Injil, ada 3 Injil yang mencatat peristiwa ini. Yang pertama Injil Markus mencatatnya, kemudian yang kedua Injil Matius, dan yang ketiga adalah Injil Yohanes. Tetapi masing-masing memiliki penekanan yang berbeda-beda terkait dengan kisah ini. Tetapi yang sama dari terjemahan dari penuturan masing-masing penulis kitab ini, bahwa kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air itu menjadi satu cerita pokok di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air dan kemudian menemui murid-muridnya yang sedang mengalami permasalahan, mengalami kesulitan, yaitu mereka sedang berlayar menggunakan perahu dan sedang menghadapi gelombang yang besar di dalam kehidupan. Nah, Ibu Bapak, dari perenungan ini, dari bacaan ini kita akan menemukan, kita akan mencoba menggali apa makna dari mujizat Tuhan ini yang kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, khususnya Gereja Kristen Jawa Wetan, yang pada hari ini bersama-sama di GKJW Tanjung Perak merayakan pembangunan GKJW yang ditandai dengan perjamuan kudus Tuhan. Hal yang pertama, Ibu Bapak, dicatat di situ bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus melakukan perjalanan naik perahu, diceritakan di situ Tuhan tidak ada di sana. Tuhan tidak membersamai mereka. Diceritakan di situ setelah Tuhan Yesus melakukan pelayanan dengan memberi makan 5.000 orang dan murid-murid melanjutkan perjalanannya, ternyata Tuhan Yesus tidak segera mengikuti murid-muridnya. Tuhan Yesus pergi ke sebuah bukit berdoa di sana. Murid-muridnya berangkat menyeberang dengan menggunakan perahu. Apa yang terjadi, Ibu Bapak? Ternyata murid-murid dalam perjalanannya itu menghadapi kesulitan, menghadapi gelombang, menghadapi badai, atau yang dikatakan di situ sebagai angin sakal. Ayat 24. Ini menjadi sebuah peristiwa simbolis. Mengapa saya katakan peristiwa simbolis? Perahu itu seringkali diibaratkan sebagai gambaran gereja. Karena itu dalam kehidupan kita gereja, salah satu gambar stola, khususnya stolanya Penatua itu ada gambarnya perahu. Itu menunjukkan, menggambarkan kehidupan jemaat, kehidupan gereja Tuhan. Nah, karena itu ini adalah sebuah peristiwa simbolis di mana kehidupan perahu, kehidupan perjalanan manusia, kalau dalam kehidupannya tidak dibersamai dengan Tuhan Yesus, akan menghadapi gelombang. Dan ternyata bukan hanya mereka yang tidak dibersamai Tuhan Yesus. Ternyata orang Kristen atau orang-orang yang hidupnya bersama-sama dengan Tuhan, ternyata mereka pun juga menghadapi gelombang. Tetapi yang membedakan Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi kesulitan, menghadapi pencobaan dalam kehidupannya, kalau Tuhan Yesus tidak ada di situ, apa yang dialami? Selain kesulitan, mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami kebingungan, dan bahkan mereka bisa saja berpikiran yang negatif, berpikiran yang tidak logis lagi. Bagaimana mungkin murid-murid bisa salah sangka bahwa yang hadir di situ adalah hantu. Padahal mereka kenal Tuhan Yesus itu begitu lama. Jadi kadang-kadang kesulitan, kadang-kadang juga berbagai macam pergumulan dalam kehidupan bisa saja membutakan orang tidak lagi mengenali siapa Tuhan dan siapa itu hantu. Nah, bedanya orang yang menghadapi kesulitan, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan dia, Tuhan ada bersama-sama dalam perahu itu, mungkin mereka tidak lagi mengalami kebingungan. Tetapi ketika perahu itu berjalan tanpa kehadiran Tuhan di dalamnya, bukan hanya mereka mengalami kesulitan, mereka juga mengalami ketakutan.
Bahkan juga mereka tidak mampu membedakan antara Tuhan dan hantu. Karena itu Petrus, murid-murid yang ada di perahu itu menganggap yang datang itu adalah hantu. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini menarik untuk kita dalami, untuk kita gumuli bersama-sama. Dalam kehidupan kita, perjalanan orang Kristen tidak pernah lepas dari masalah, tidak pernah lepas dari berbagai macam pergumulan. Bukan hanya dalam kehidupan gereja. Kalau rumah tangga itu atau keluarga itu juga diibaratkan sebagai perahu, kita menghadapi perjalanan kehidupan ini sama seperti kita menghadapi kehidupan di tengah-tengah lautan. Di tengah-tengah lautan ternyata bukan hanya gelombang yang besar, tetapi ternyata di lautan itu tidak pernah tenang. Selalu ada saja ombak-ombak walaupun kecil, tetapi itu terasa menggoyang-goyangkan perahu itu. Nah, artinya memang dalam perjalanan kehidupan kita sebagai sebuah persekutuan ada saja tantangan-tantangan. Bisa saja itu berupa tantangan kecil ataupun juga tantangan yang besar dalam kehidupan kita. Cerita simbolis Tuhan Yesus berjalan di atas air menunjukkan kepada kita, Ibu Bapak, bahwa ketika menghadapi persoalan Tuhan tidak ada di situ, Tuhan tidak hadir di dalam perahu itu, yang terjadi hanyalah ketakutan dan kesalahpahaman. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan datang? Malam-malam menjumpai murid-murid. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ibu Bapak, ini juga sebuah gambaran, sebuah cerita simbolis yang diberikan kepada kita saat ini. Ketika Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah perahu itu, ternyata ada ketenangan di sana. Ketakutan itu berubah menjadi keberanian. Laut yang sebelumnya bergelora begitu menakutkan menjadi tenang. Dan pada akhirnya membawa ketenangan di dalam kehidupan para murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan ke dalam perahu yang sedang mengalami guncangan, yang sedang mengalami pergumulan, ini adalah satu peristiwa yang mengingatkan kepada kita tentang makna kehadiran Kristus. Yesus Kristus, Putra Allah, diutus ke dunia untuk membawa ketenangan bagi umatnya. Membawa penghiburan bagi umatnya yang sedang dilanda berbagai macam tantangan, berbagai macam ketakutan. Bahkan Tuhan Yesus yang hadir ke dalam dunia itu menyelamatkan mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pemaknaan kita dari kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air yang menjumpai murid-muridnya, kita menemukan bahwa kehadiran Kristus di tengah-tengah perahu itu membawa keselamatan. Kehadiran Kristus di tengah-tengah perahu itu membawa ketenangan dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Nah, ini juga menjadi satu tanda. Kalau dalam kehidupan persekutuan kita itu, persekutuan kita terasa penuh damai, penuh dengan ketenangan, kerukunan, itu menjadi satu tanda bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tetapi ketika persekutuan itu dilimputi dengan berbagai macam kedengkian, kebencian, nah pertanyaannya, apakah yang bertahta dalam kehidupan persekutuan itu Tuhan atau malah hantu? Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari apa yang dituliskan penulis Matius kepada kita ketika Tuhan datang membawa keselamatan, ini adalah satu tanda bahwa Yesus yang datang itu membawa keselamatan. Dan hari ini kita bersama-sama membangun persekutuan dengan merayakan hari pembangunan GKJW. Yang kita tandai dengan melaksanakan perjamuan kudus, hari pembangunan GKJW. Sakramen perjamuan kudus itu adalah satu tanda kudus yang mengenang akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya dalam sakramen itu kita mengenang kembali karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan
kepada manusia. Tuhan Yesus yang hadir ke dunia ini mengorbankan dirinya di kayu salib, itu semuanya untuk menyelamatkan manusia. Di tengah-tengah dosa-dosanya, manusia di tengah-tengah berbagai macam ketakutan dan kekalutannya. Karena itu mari ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hari ini nanti kita akan menerima roti dan anggur perjamuan, ini adalah satu tanda kehadiran Kristus. Sama seperti kehadiran Kristus ke tengah-tengah perahu yang ditumpangi murid-muridnya. Karena kita tahu dan kita sadar, keadaan kita sama seperti yang dialami murid-murid pada waktu itu. Mereka sedang mengalami kesusahan, mereka sedang mengalami kesulitan, mereka sedang mengalami kebingungan. Demikian pun juga kehidupan kita. Karena itu mari, roti dan anggur perjamuan yang akan kita terima hari ini, biarlah itu menjadi satu pengharapan dan penguatan bagi setiap kita ketika kita menerima roti dan anggur perjamuan itu. Menjadi tanda hadirnya Kristus dalam kehidupan kita yang akan menguatkan kita, yang akan membuat kita tenang dalam kehidupan kita dan semakin membuat kita bersukacita dalam pengharapan penuh pada Kristus. Itu bagian yang pertama. Hal yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Yesus berjalan di atas air yang dicatat oleh Matius secara khusus satu hal yang dilakukan oleh Petrus. Dua Injil yang lain, Markus dan Yohanes, tidak menyertakan cerita ini. Tetapi Matius secara khusus menuliskan di dalamnya sesuatu hal tentang Petrus. Di mana Petrus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi semacam itu, Petrus memiliki semangat, memiliki kemauan yang kuat untuk menyaksikan bahwa itu benar-benar Yesus. Ada semangat yang mendorong Petrus untuk menyatakan, ya, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika gelombang itu menerjang, Petrus mulai ada ketakutan-ketakutan. Ada kebimbangan-kebimbangan dalam kehidupan. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Petrus ini yang merespon panggilan Tuhan untuk ikut berjalan di atas air, sebenarnya ini juga menjadi gambaran kehidupan jemaat pada waktu itu. Jemaat pada waktu itu adalah orang-orang yang memiliki kasih yang begitu bersemangat, kasih yang begitu besar, semangatnya begitu besar untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami kesulitan dalam kehidupannya, ketika mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan, mereka menjadi lemah. Dan gambaran umat pada waktu itu sejatinya juga hampir sama dengan kehidupan kita saat ini. Kalau kita mau jujur ibu bapak, kadang-kadang dalam kehidupan kita, bahkan sering dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kesulitan, kita memilih untuk putus asa. Kita memilih untuk berhenti melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Meskipun dalam kehidupan kita punya semangat yang kuat, kita punya tekad yang kuat, tetapi ketika mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, kita merasa, aduh Tuhan, saya tidak mampu lagi, saya tidak bisa lagi. Mari kita mengingat ibu bapak apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi di dalam tema ibadah kita. Tema ibadah kita mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan? Mari semangat, niat dan tekad kita untuk percaya dan mengasihi Tuhan itu tetap utuh, tetap teguh. Meskipun di tengah-tengah badai kita berjuang untuk mempertahankannya. Karena kita tahu bahwa itu semua ada batasnya, sesuai dengan kemampuan kita. Karena Tuhan akan senantiasa menopang tangan kita. Dan pada akhirnya ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika kita mampu melewati berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kita, melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menemukan satu perhentian yang membahagiakan. Dan disitulah letak pengakuan kita bahwa Yesus Kristus sesungguhnya adalah anak Allah. Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kita, yang memampukan kita untuk melewati pergumulan itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap penderitaan kita, pasti ada akhirnya. Dan di akhirnya inilah yang dialami oleh para murid, pada akhirnya mereka menemukan makna imannya. Mereka menemukan pengakuan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah karena itu, mari kita pun juga memaknai kehidupan kita yang penuh dengan berbagai macam dinamika ini. Dengan setia menjalankannya, dengan tekun, dan dengan berpasrah penuh kepada Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan menemukan bahwa jalan yang kita pilih, yang ditunjukkan oleh Tuhan itu akan membawa kita kepada anugerah Tuhan. Bangsa Israel, ibu bapak, ketika mereka mengalami kesulitan di tanah Mesir, dan pada akhirnya mereka berjuang bersama-sama dengan Tuhan, hingga mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menemukan satu keyakinan bahwa yang mengeluarkan mereka, yang menyelamatkan mereka keluar dari perbudakan adalah Tuhan sendiri. Bangsa Indonesia, di bulan Agustus ini kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Kita mengingat bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaan itu bukan hanya karena usaha manusia-manusia atau orang-orang di Indonesia. Tetapi dalam pembukaan undang-undang kita dikatakan, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ada satu pengakuan bahwa di tengah-tengah kesulitan bangsa Indonesia ketika mereka merdeka, ketika mereka keluar dari perbudakan itu, dari penjajahan itu, bukan hanya karena usaha manusia tetapi juga karena Tuhan berkarya di dalamnya. Demikian pun juga gereja kita, ibu bapak. Tahun 1946 GKJW sempat terpecah dan itu menjadi masa kelam GKJW. Tetapi setelah itu kita tahu bahwa Tuhan berkarya di dalam kehidupan GKJW, mempersatukan kembali GKJW yang pernah terpecah itu, yang kita tandai bersama-sama dengan perjamuan kudus hari pembangunan GKJW. Karena itu mari, di dalam segala pergumulan kita, di dalam segala penderitaan kita, di dalam segala persoalan-persoalan kita, kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena jalan yang ditunjukkan Tuhan itu membawa anugerah, membawa berkat di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap mampu mengakui, bahkan percaya bahwa Tuhan membersamai dan senantiasa menyertai kehidupan kita. Selamat menyambut kehadiran Tuhan melalui roti dan anggur perjamuan yang akan kita terima bersama. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama mengambil saat teduh. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di segala tempat memperbaharui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus, memperingati Hari Pembangunan GKJW. Dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang, perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun, patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang, marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya, karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Seraya memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi 109, baiknya yang pertama Gusti Pangayom Kang Setyo. Gusti pangayom kang setyo, ngirit lampah kawula, nadyan panggoda nempuh kula tanpa dilena, wit kinanti ening Gusti siang dalasan ratri. Siang dalasan ratri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui Hari Pembangunan GKJW. Sekali lagi, dengan kerendahan hati kita mengakui sekaligus juga menilai keberadaan kita, bahwasanya kehidupan kita tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Karena itu, sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan ini, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan-kesalahan kita, seraya mohon pengampunan kepada Tuhan, agar Tuhan melayakkan kita menerima tubuh dan darah-Nya. Mari bersama-sama kita hayati pujian Kidung Pasamuan Jawi 278 bait yang pertama, Wonten Darah Suci Mancur. Neng arti Golgota.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita teduhkan hati kita. Dengan kerendahan hati kami, Tuhan Allahkan, kami datang menghampiri tahta kudus-Mu, menyatakan segala dosa kesalahan kami yang kami perbuat dalam hidup kami, seraya mohon belas kasihan pengampunan Tuhan, agar melalui pengampunan-Mu ya Tuhan, kami dilayakkan untuk menerima roti dan anggur perjamuan yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu, ampunilah kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, seraya dalam hati kita mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan berkata yang demikian, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Terimalah. Semua sudah tersedia. Ambillah dan terimalah roti sebagai lambang tubuh Kristus. Maka sekarang, marilah, terimalah dan makanlah. Kemudian Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur, menuangkannya ke dalam cawan, dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil bersabda, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku, dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Terimalah. Semuanya sudah tersedia. Kini, ambillah anggur yang melambarkan darah Kristus ini. Terimalah dan minumlah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman-Nya yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah kesaksian Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Mari bersama-sama kita mundur dari meja perjamuan ini dengan bersama puji dan muliakan nama Tuhan. Kidung Pasamuan Jawi 109 tadi, baitnya yang pertama, Gusti Pangayom Setyo. Gusti pangayom kang setya, irit lambang kawula, nadyan pangondonan puwang, kula tanpa dilena, wetunani dening Gusti, siang balasan ratri, siang balasan ratri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita untuk bersama-sama untuk mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan dalam ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mempersembahkan bersama-sama, marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga dan yang ke-9 dan yang ke-10. Amsal 3 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan kita memujikan nama Tuhan dengan Kidung KPJ 155 ayat 1 dan 2. Pasrah ring Gusti,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satu hati di dalam syafaat kita. Terpujilah namamu Tuhan yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, jika di pagi ini Engkau perkenankan kami bersekutu bersama-sama secara khusus merayakan perjamuan kudus, memperingati pembangunan GKJW. Kami percaya dan kami meyakini Tuhan, bahwa semua ini boleh terjadi oleh karena cinta kasih Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih, jika di saat ini Engkau memperteguh iman kami, dengan sakramen perjamuan kudus yang telah kami terima bersama. Mari Tuhan berkenan menyempurnakan sakramen yang telah kami terima dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar menjadi sumber pengharapan kami dan sumber kekuatan kami di dalam iman kami kepada Engkau. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah tertabur pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan ini menginspirasi kami untuk kami tetap setia menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut Tuhan. Terlebih menjadi sumber pengharapan kami bahwa Engkau hadir di dalam segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Bahkan melalui semuanya itu Tuhan, kami dimampukan untuk bersaksi tentang Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau telah berkarya menyelamatkan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, di pagi yang indah ini Tuhan, perkenankan kami menyerahkan rasa syukur kami, ungkapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami himpun dan kami satukan bersama. Perkenan Engkau menerimanya, menyucikannya, dan biarlah persembahan ini layak dijadikan sebagai sarana pelayanan di jemaat Tuhan ini. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau akan terus memberkati kami di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati saudara-saudara kami yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, biarlah hikmat dan roh takut akan Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan saudara-saudari kami ini. Terima kasih Bapa, jika di saat ini kami pun mengingat keberadaan bangsa negara kami Tuhan, kami memohon berkat Tuhan untuk penanganan virus corona yang sedang dan terus dilaksanakan. Mari Tuhan berkenan memberkati setiap upaya-upaya yang dilakukan, sehingga upaya-upaya itu membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami kembali mampu menjadi kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Terlebih Bapa, perkenankan juga kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan hikmat kepada setiap kami, khususnya kepada seluruh warga negara Indonesia, untuk kami taat memberlakukan aturan dan anjuran-anjuran dari pemerintah, sehingga semuanya yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami, terlebih atas peristiwa pandemi corona ini, dapat segera tertangani dengan baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk lingkungan sekitar kami Tuhan, terlebih dimanapun kami tinggal, Tuhan berkenan memberkati kami. Mampukan kami juga untuk menyuarakan suara kenabian, menyuarakan cinta kasih Tuhan melalui setiap tutur kata dan tingkah laku kami yang baik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden hingga ke tingkat jajaran RT RW. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini Tuhan, karuniakan dengan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Terima kasih Bapa, kami pun menyerahkan kehidupan gereja kami, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Tanjung Perak, demikian pun juga kami berdoa untuk GKJW secara umum. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GKJW ini, di dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, biarlah melalui pelayanan saudara-saudara kami ini, kami mampu memuliakan Tuhan melalui gereja Tuhan, yaitu GKJW ini. Berkati setiap kami di dalam tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, terlebih yang ada di Jemaat Tanjung Perak ini Tuhan. Tuhan berkati kami di dalam segala tugas dan pelayanan kami masing-masing.
Biarlah melalui pelayanan kami Tuhan, warga jemaat merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Seluruh rencana-rencana kegiatan yang telah tersusun di jemaat Tuhan ini, kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan ini mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Terlebih Bapa, kami pun berdoa untuk pelaksanaan sidang majelis agung di bulan Agustus ini. Tuhan berkati saudara-saudara kami, para pelayan-pelayan Tuhan yang sedang bersidang. Biarlah melalui persidangan ini, kami sebagai lembaga gereja mampu menemukan kehendak Tuhan untuk kami berlakukan di dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami pun berdoa untuk pergumulan warga jemaat GKJW Tanjung Perak. Di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing, kiranya Tuhan hadir dan memberkati kami, memberi kami roh tanggung jawab, agar kami mampu melaksanakan tugas dan pekerjaan kami dengan baik. Kiranya roh Tuhan pun juga menyertai memberkati usaha kami, agar melalui usaha kami mampu mengairi rezeki pemberian Tuhan. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk anak-anak jemaat, mereka yang masih duduk di bangku sekolah, mereka yang bergumul dengan tugas-tugas akhirnya, saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan, bahkan juga saudara-saudara kami yang sudah bekerja, Tuhan berkati mereka dalam kehidupannya. Terlebih, saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup, begitu juga pasangan-pasangan muda yang merindukan momongan dalam kehidupannya, Tuhan berkenan memberkatinya. Terima kasih Bapa, pun kami menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring lemah karena sakit. Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan baru di dalam kehidupannya, agar saudara-saudara kami dipulihkan, dikuatkan, dan sehat kembali untuk dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Orang tua kami dalam kelemahan tubuh karena usia yang sudah lanjut, berkenan Tuhan menguatkan, memberikan penghiburan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa untuk saudara-saudara kami yang pada minggu-minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinannya. Berkatilah dalam kehidupannya dengan damai sejahtera dari Tuhan Allah sendiri. Inilah ya Bapa doa dan permohonan kami, semua ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkenan mengajar kami berdoa. Kraton Tuhan mugi rawuh, karso Tuhan kelampahan, ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing dinten menika. Mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang lepat dhateng kula. Sampun negaken kawula ing panggodhong nanging Tuhan nuwalken saking piyawon. Tuhan kagungan kraton swarga lan wisesa wa kamulyan sami-sami. Amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari kita undur dari ibadah kita, melanjutkan ibadah kita di dalam kesaksian hidup kita masing-masing. Mari kita pergi dalam damai sejahtera Tuhan, saling melayani antara satu dengan yang lain dalam kasih,
dan senantiasa mengingat firman Tuhan yang demikian, bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan. Kidung Pasamuan Jawi 335, bait yang pertama, Ono Prau Layar. Ono prau layar margi raja, Gusti kang dadi jurumu dinira. Sapa kang arep mual ing cintaka, lunga ing raune mesti waluya. Lunga kanca marang lunga, aja wedi bawa prawana. Di praune Gusti mesti datang kentir, mesti slamet lakune mula kuwatir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Mugi seramat ing Gusti lan siesan Rama, wapanungiling Gusti tumrap ing kawula. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW di tahun 2020 telah kita laksanakan dengan baik, dan kami selaku Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang telah mengikuti ibadah perjamuan kudus pada saat ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kami Majelis Jemaat juga mengucapkan untuk selalu berhati-hati, menjaga kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan supaya kita bisa terjaga kesehatannya, supaya kita juga terhindar dari COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.